Yang bersangkutan kita tarik ke Polda Metro, lakukan pemeriksaan oleh Propam. Ya, dipindah tugaskan ke Polda Metro, tarik dari lalu lintas di bandara sana. Sekarang yang bersangkutan sudah kita lakukan penahanan. Ya, secara disiplin. Iya. Ya, saya kan katakan ini kenakalan anggota, makanya ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota tersebut, sehingga kita lakukan penindakan secara tegas. Saat ini Aibda PDH sudah dimutasi menjadi Bintara Diganma Polda Metro Jaya. Selain itu, dia juga sudah diamankan di Polda Metro Jaya sembari diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polda Metro Jaya. Memang nakal nih. Jadi walaupun mungkin secara random diperiksa mungkin nggak ada SIM-nya, STNK-nya dan sebagainya, bawa kendaraan apa gitu. Jadi ketika menemukan ada pelanggarannya ataupun ketika dimintai uang, malah yang ada malah minta bawangnya suruh diturunin. Ini memang nakal. Jadi yang jelas begini, yang bersangkutan sudah tidak lagi menjadi anggota Polantas. Yang kedua, yang bersangkutan sudah ditarik ke Polda dan sudah dipindahkan ke Satker yang tidak langsung berhubungan dengan masyarakat. Yang ketiga, saat ini sedang melaksanakan pemeriksaan dan sedang ditahan dalam rangka pemeriksaan tersebut. Perbuatan oknum polisi yang meminta sekarung bawang ini tentu saja mencoreng citra institusi Polri. Padahal baru-baru ini Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo tengah membenahi institusi Polri seperti mengevaluasi 9 perwira Polri yang dicopot dari jabatannya. Tim TV One mengabarkan. Di tengah upaya pihak kepolisian untuk bisa memperbaiki citranya, karena yang kita dengar belakangan ini memang banyak sekali kasus pelanggaran dari oknum polisi terjadi. Kemudian juga sorotan masyarakat begitu gencarnya karena adanya faktor media sosial. Dan juga ada janji Kapolri untuk bisa menindak mereka, para oknum polisi yang nakal. Kita ternyata masih mendengarkan bahwa yang namanya praktek pungli, kemudian juga praktek suap menyuap, tilang ini masih terjadi. Seperti salah satunya yang bisa Anda saksikan tadi, ingin menawarkan bahwa tilang ditukar dengan sekarung bawang. Bagaimana upaya pencegahannya seharusnya? Nah, langsung saja kita akan dengarkan pendapat para narasumber. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu para narasumber yang sudah bergabung dengan diskusi ini melalui daring. Yang pertama Profesor Hermawan Sulistyo selaku Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara. Selamat malam Prof. Kiki. Selamat malam. Baik, dan juga sudah bergabung dengan kita Ibu Pungki Indarti selaku anggota Kompolnas. Selamat malam Bu Pungki. Ya, dan juga sudah bergabung dengan kita pengamat sosial Mas Imam Prasojo. Selamat malam Mas Imam. Selamat malam. Baik, mungkin kita dengarkan terlebih dahulu dari Prof. Kiki. Ini sudah ada sanksi tegas dari Kapolri. Siapa yang nakal, oknum yang berulah dihabisi saja. Artinya juga sudah harus salah satunya kita tahu bahwa ada 9 perwira juga yang dicopot dari jabatannya. Tapi ternyata dalam praktek di lapangan, Prof. Kiki, kita masih melihat ada yang seperti ini, pungli, kemudian juga adanya suap menyuap di tilang dan sebagainya. Ada oknum polisi yang mencari keuntungan pribadi. Silakan Prof. Ini momennya kok kebetulan ya. Kebetulan Kapolri habis bicara tentang potong kepala ikan yang busuk, kemudian melakukan langkah mutasi. Ya. Kok ada kasus seperti ini? Dan yang kita tunggu, yang publik itu nunggu sebetulnya kan kalau ada tindakan hukuman sudah dilakukan nih, dicopot misalnya, ditarik ke Polda atau ke Mabes Polri. Nah, langkah berikutnya itu apa gitu kan? Nah, seringkali di polisi ya dihukum, diproses, tapi tidak ada informasi ke publik gitu. Nah, jadi yang ditunggu sebetulnya kalau pada kasus seperti ini adalah kemudian ini diapain ini setelah ditarik ke Polda gitu loh. Itu sebaiknya kalau menurut saya ya besok itu apa hasil pemeriksaan Propam dan jangan lama-lama, cepet aja kalau kayak begini profiling pelaku lalu tindak kejahatan yang dilakukan pada saat itu kebetulan kan Korlantas yang citranya buruk. Nah ini Kak Korlantasnya kan baru
Pak Firman. Pak Firman itu terkenal polisi yang bersih, anaknya Pak Tri Sutrisno. Ini anaknya Pak Tri Sutrisno. Nah, di dalam Korlantasnya sekarang itu ada pejabat utamanya, itu ada deputinya yang seperti Profesor Krisnanda yang selama ini selalu berteriak tentang polisi ngarit gitu, polisi cari uang kayak gitu. Nah, mudah-mudahan ini harapan yang baik, tapi sebaiknya dari kasus-kasus yang diproses oleh Propam kemarin, pencopotan ke kepala wilayah Kasatwil, dan sekarang ini tindakan yang lebih umum pada anggota-anggota yang nakal seperti kasus di Polda Metro ini, itu diumumkan ke publik secara terbuka. Baik. Sehingga Kapolri sudah memenuhi janji pertamanya untuk transparansi dan akuntabel gitu. Nah, jadi orang tidak lagi ngomongin tidak percaya lalu ngomongin tentang kapitalisasi dan politisasi dari setiap kasus di polisi. Masa brigadir jumlahnya ada 400.000 lebih, 85% dari kekuatan personil di TNI, di Polri, tapi yang disuruh tanggung jawab langsung ke Kapolri pada setiap kasus pemerasan di bawah, pada setiap kasus pungli seperti ini gitu. Ya nggak bisa, kan ada berjenjang ini. Kita mau bersih-bersih, ya bersih-bersih sekalian aja. Dan Kapolri sudah memulai ini gitu. Baik. Saya dapatkan pesannya harus ada informasi komunikasi juga kepada masyarakat. Sebagai sosiolog, Mas Imam Prasojo, bagaimana melihatnya praktek pungli seperti ini dalam realitanya juga masih banyak terjadi diberikan kepada oknum kepolisian, Mas Imam? Ya, terima kasih. Kalau kita menghadapi kasus seperti ini dan itu sering terjadi, pertanyaannya adalah apakah ini menyangkut masalah kultur? Ataukah ini menyangkut masalah struktur? Kalau masalah kultur, apakah itu kaitannya dengan moral individu, orang-orang per orang, ataukah ini menyangkut kaitannya yang lebih besar lagi? Misalnya kaitannya dengan corporate culture dari lembaga kepolisian itu sendiri. Atau lebih besar lagi, masalah struktur. Adakah ini sesuatu yang tidak akan mungkin diselesaikan tanpa misalnya dirubahnya sistem penggajian di kepolisian, sistem pengawasan, sistem rekrutmen yang baik. Nah, ini adalah rentetan-rentetan yang harus kita jawab. Saya menduga ini tidak mungkin hanya bisa diselesaikan dengan misalnya menjatuhkan sanksi pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya kasuistik individual. Jangan-jangan ini ada kaitannya dengan corporate culture, dan corporate culture itu ada kaitannya dengan struktur yang memang tidak memungkinkan orang itu bisa berperilaku baik, misalnya tanpa ada suatu sistem penggajian yang wajar. Ya, kalau sistem penggajiannya tidak wajar, maka kecenderungan paling tidak corruption by need itu akan terus terjadi. Nah, tetapi pada saat yang sama, kalau corporate culture-nya memang rusak, ya, maka yang harus difahamkan adalah bagaimana membangun corporate culture. Ya, kita ada sebuah perusahaan taksi misalnya, tidak perlu disebut namanya. Kenapa taksi itu bisa dipercaya publik? Ada corporate culture yang baik. Nah, apakah kepolisian itu mampu membangun corporate culture? Nah, tapi kalau corporate culture tanpa didukung struktur, sistem penggajian yang memadai, maka akan terus polisi itu akan mencari cara bagaimana menambah income. Nah, tetapi pada saat yang sama, kalau sistem pengawasan itu juga tidak berlaku dengan baik, maka corruption by greed, ya, orang yang sudah mendapatkan gaji yang cukup sekalipun, ya, para pejabat, para jenderal, ya, itu akan terus melakukan korupsi-korupsi. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang komprehensif, bila dijawab dengan baik, nah, upaya-upaya untuk perubahan itu saya kira akan substansial daripada bicara kaitannya yang sifatnya
sangat kasuistik. Baik, lalu sebenarnya bagaimana sejauh ini Bu Pungki perubahan, perbaikan, reformasi sudah dilakukan dalam tubuh Polri? Perbaikan mengenai kultural ataupun juga struktural, tapi mungkin bisa dijelaskan nanti Bu Pungki setelah jeda berikut ini, kami segera kembali.